Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat merasakan indahnya kehidupan di dalam agama Islam. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa revolusi perubahan yang begitu besar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, yang dimana kita sebagai umatnya merasakan dampak yang sangat begitu besar dari Nabi Muhammad SAW yang membawa revolusi untuk umatnya menjadi umat yang beragama dan umat yang pintar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Rahmatillah dari kelas 1A Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM E1S021013. Pada saat ini, seluruh warga Indonesia merasakan yang namanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dimulai pada bulan Februari tahun 2020, yang dimana sampai saat ini masih kita rasakan. Berawal dari pasien perempuan dengan umur 31 tahun melakukan pertemuan dengan seseorang atau WNA, warga negara asing asal Jepang, dan melakukan kegiatan berdansa, yang dimana pada akhirnya pasien Indonesia ini mengalami gejala-gejala COVID-19. Dari sanalah berawal dari munculnya pandemi yang melanda di negara kita, yakni negara Indonesia, yang dimana dampak terjadinya pandemi COVID-19 ini merubah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik dari kehidupan segi ekonomi, segi politik, segi sosial, segi kesehatan, dan dari segi dalam beribadah pun. Dampak pandemi membuat manusia menjadi kebingungan dengan dilandanya negara Indonesia dengan COVID-19, yang dimana usaha-usaha para pedagang-pedagang kecil harus menggulung tikar. Begitu pula dengan usaha para pembisnis besar harus menutup perusahaannya demi menjaga aset-asetnya. Karena apa? Ini semua berdampak dari COVID-19. COVID-19 membawa Indonesia menjadi status berbahaya, yang dimana dalam pemerintahan kebijakan yang telah dikeluarkan begitu spesifik, yang diantaranya seperti PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia agar lebih memudahkan dalam segi perekonomian, segi politik, dan lain-lainnya. Namun, setelah dilakukannya kebijakan, dapat mengurangi turunnya pasien COVID-19. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang melanggar tentang kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih meremehkan tentang COVID-19 ini atau virus. Padahal dari COVID-19 ini telah memakan korban jiwa, ratusan ribu korban jiwa,
yang dimana di daerah kita pun terjadinya korban jiwa yang begitu banyak, yang dimana diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sebanyak 4 kali, yang dimana pertama PSBB, yang kedua PSBB transisi, yang dimana maksudnya transisi melakukan perubahan, sehingga pemerintah mulai membuka membuka masjid, tempat beribadah, dan membuka wisata agar terjadinya peningkatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga ada namanya PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan yang keempat yakni ada namanya PPKM level 4, yang dimana dikhususkan di daerah Jawa dan Bali. Yang dimana seperti kita ketahui, daerah Jawa merupakan daerah yang padat penduduk, dan Bali merupakan wisata yang paling banyak diminati oleh masyarakat maupun masyarakat luar negeri. Dalam hal ini, saya akan membahas bagaimana produktif di masa pandemi COVID-19 dengan judul Menjalani Kehidupan Sebagai Mahasiswa di Tengah Pandemi COVID-19. Bagaimana cara berproduktif dalam masa pandemi COVID-19? Yang pertama, mengubah mindset. Dalam artian kita harus terus berpositive thinking dalam hal apapun. Yang kedua, kita membuat jadwal kegiatan atau to-do list. Kita sebagai mahasiswa tentu memiliki keinginan, tujuan, atau hal-hal yang ingin dicapai. Dalam hal ini, dalam pandemi saat ini, cara yang kedua ini sangat perlu kita terapkan, karena kita akan mengetahui jadwal kegiatan kita setiap hari itu seperti apa. Karena kita berada di rumah terus, di dalam rumah, dan tidak dapat keluar rumah jika tidak urgent atau darurat. Dari pagi, siang, sore, sampai malam itu perlu di list. Baik dari segi belajar, dari segi kegiatan olahraga, ataupun yang lain. Yang dimana tujuan pengelistan ini agar kita terpacu, atau agar kita dapat mengetahui kegiatan-kegiatan kita tentang hari ini. Jika kita tidak mengelis kegiatan kita, maka kita akan santai. Maka kita tidak tahu mau kerjakan apa, mau berkegiatan apa di rumah, seperti itu. Inilah salah satu fungsi dari membuat jadwal kegiatan atau to-do list. Yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat online. Yang selanjutnya yakni keempat, manajemen waktu. Selanjutnya, produktif yang terakhir yakni mengembangkan hobi. Jika kita menerapkan cara-cara tersebut dalam kegiatan kita sehari-hari, pastinya kita sebagai mahasiswa tidak merasa bosan, tidak merasa kesal dengan pandemi COVID-19. Karena kita memiliki kesibukan-kesibukan yang telah kita to-do list atau yang telah kita buat jadwalnya. Sehingga kedepannya teman-teman dan lain-lainnya akan mengikuti kita jika kita melakukan cara-cara produktivitas dalam pandemi COVID-19 ini. Mana kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki keinginan agar, atau bukan mahasiswa saja, seluruh masyarakat atau seluruh warga yang ada di Indonesia memiliki keinginan agar COVID-19 ini segera hilang atau segera berlalu, agar semua elemen-elemen dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan seperti biasanya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.